Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Gupita dengan NIM G00242118. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posteriornya dan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, sirkulus Willis itu strukturnya urut dari anterior ke posterior. Yang pertama itu arteri cerebri anterior kiri dan kanan itu merupakan cabang dari arteri carotis interna. Kemudian arteri communis anterior itu yang menghubungkan kedua arteri cerebri anterior. Yang ketiga, arteri carotis interna yang kiri dan kanan itu sumber utama sirkulasi anterior. Kemudian arteri communis posterior yang kiri dan kanan menghubungkan carotis interna dengan cerebri posterior. Yang kelima, arteri cerebri posterior yang kiri dan kanan cabang dari arteri basilaris memasok bagian belakang otak. Kemudian arteri basilaris terbentuk dari gabungan arteri vertebralis kiri dan kanan. Selanjutnya, untuk fungsi utama sirkulus Willis adalah menyediakan jalur kolateral untuk aliran daerah cerebral. Ini itu sangat penting saat terjadi sumbatan atau stenosis pada salah satu arteri besar. Misalnya, jika arteri carotis interna kiri tersumbat, aliran darah masih dapat mencapai hemisfer kiri melalui yang pertama arteri komunikas anterior dari sisi kanan atau arteri komunikas posterior dari sistem vertebrobasilar. Dengan kata lain, sirkulus Willis membantu menjaga perfusi otak tetap stabil dan simetris meskipun ada gangguan aliran darah pada salah satu cabang utama. Kemudian, perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus meliputi yang pertama fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Untuk yang pertama, fungsi utamanya tractus corticospinalis itu untuk mengontrol gerakan motorik volunteer, terutama di otot-otot rangka. Kemudian kalau yang tractus spinothalamicus itu untuk mengantar rangsangan sensorik seperti nyeri, suhu, dan sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Kemudian untuk titik awal dan titik akhir, tractus corticospinalis itu awalnya dari korteks cerebri, kalau akhirnya itu di neuron motorik bawah di tanduk anterior medula spinalis. Kemudian untuk yang tractus spinothalamicus itu di awal dari neuron sensorik di tanduk posterior medula spinalis, kemudian di akhir itu ada di talamus. Kemudian diteruskan ke korteks sensorik. Lalu untuk lokasi penyilangan atau decussatio itu pada tractus corticospinalis, penyilangan mayoritas terjadi di medula oblongata pada decussatio pyramidum menjadi tractus corticospinalis lateral. Sebagian kecil tidak menyilang menjadi tractus corticospinalis anterior. Kalau yang tractus spinothalamicus itu menyilang segera setelah masuk ke medula spinalis melalui commissura alba anterior. Dan yang terakhir, untuk letak relatif di medula spinalis itu tractus corticospinalis di lateralnya itu di kolumna lateral, kemudian untuk yang anterior itu di kolumna anterior dekat garis tengah. Kemudian untuk yang tractus spinothalamicus itu terletak di anterolateral medula spinalis yang depan dan samping. Baik, yang selanjutnya untuk bagian trunkus cerebri dan minimal dua struktur penting dari yang pertama mesencephalon, kemudian pons, dan yang ketiga medula oblongata. Nah, jadi trunkus cerebri itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mesencephalon atau midbrain atau otak tengah, kemudian pons atau jembatan Farolli, kemudian medula oblongata. Nah, untuk yang pertama yang akan dibahas adalah mesencephalon. Itu di sini ada dua struktur penting. Yang pertama itu colliculus superior. Nah, ini tuh terletak di bagian dorsal dari midbrain dalam tektum. Kemudian fungsinya itu untuk mengatur refleksi visual seperti gerakan mata otomatis saat melihat benda bergerak. Kemudian struktur selanjutnya adalah substansia nigra.
Nah, ini tuh terletak di bagian tegmentum midbrain, berwarna gelap karena mengandung melanin. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan dopamin dan penting dalam kontrol gerakan motorik. Selanjutnya, untuk pons, struktur penting yang pertama itu nukleus pontis, itu kumpulan neuron besar di bagian ventral pons. Kemudian untuk fungsinya itu menerima sinyal dari korteks cerebri dan meneruskannya ke cerebellum melalui pedunculus cerebralis. Kemudian untuk struktur selanjutnya itu ada tractus corticospinalis. Ini tuh jalur utama yang membawa impuls motorik dari korteks motorik ke medula spinalis melewati basis pontis di bagian bawah pons. Untuk fungsinya sebagai mengatur gerak otot volunteer di seluruh tubuh. Selanjutnya medula oblongata, itu struktur penting yang pertama adalah decussatio pyramidium. Ini tuh lokasinya di bagian bawah medula, di mana kurang lebih 85-90% serabut motorik menyilang ke sisi berlawanan. Kemudian fungsinya menyebabkan kontrol otot oleh korteks motorik terjadi secara kontralateral. Kiri otak mengatur sisi kanan tubuh dan sebaliknya. Kemudian struktur penting selanjutnya ada nukleus saraf kranial. Ini tuh terdapat beberapa nukleus untuk saraf kranial 9, 10, 11, dan 12. Nukleus nervus vagus itu mengatur fungsi visceral seperti detak jantung, pencernaan, dan pernapasan. Fungsi penting dalam regulasi otonom tubuh bagian dalam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus kranial motorik murni serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Baik, yang pertama yang akan dibahas adalah nervus oculomotorius atau nervus 3. Nah, asal-usul nukleusnya ini, nukleusnya dari nervi oculomotori terletak di mesencephalon di depan aqueductus cerebri. Juga memiliki nukleus Edinger-Westphal. Kemudian fungsinya menginervasi 4 otot ekstraokular, yaitu musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, kemudian musculus obliquus inferior. Kemudian untuk menginervasi lavator palpebrae superius, kemudian fungsi parasimpatis itu untuk kontraksi pupil dan akomodasi lensa. Kemudian lesinya, yang pertama lesi upper motor neuronnya biasanya tidak menunjukkan gejala signifikan karena sebagian besar kontrol kortikal bilateral. Kemudian untuk lower motor neuronnya itu yang pertama ptosis atau kelopak mata jauh, kemudian mata abduksi dan bawah, kemudian midriasis dan hilang refleks cahaya, kemudian diplopia atau penglihatan ganda. Selanjutnya nervus trochlearis atau nervus 4. Nah, asal-usulnya itu nucleus nervi trochlearis itu di mesencephalon di tegmentum di bawah nukleus oculomotorius dekat garis tengah. Kemudian fungsinya untuk menginervasi musculi obliquus superior yang menggerakkan bola mata ke bawah dan keluar. Kemudian untuk lesinya, yang pertama UMN-nya itu gejala sangat ringan atau tidak tampak karena kontrol bilateral. Kemudian yang LMN-nya itu kesulitan melihat ke bawah terutama saat membaca atau menuruni tangga. Kemudian diplopia vertikal atau penglihatan ganda. Kemudian pasien biasanya miringkan kepala ke arah berlawanan dari sisi lesi untuk mengurangi diplopia. Selanjutnya nervus yang selanjutnya nervus abducens atau nervus yang ke-6 itu asal usul nukleusnya itu dari nukleus nervi abducentis di pons bagian bawah dekat tengah dan lantai vertikal keempat. Kemudian fungsinya untuk menginervasi musculi rectus lateralis yang menggerakkan bola mata ke arah lateral. Kemudian untuk lesinya itu UMN-nya tidak menyebabkan defisit berat karena adanya kontrol bilateral, tapi bisa menyebabkan weakness ringan abduksi pada kontralateral. Kemudian untuk elemennya itu mata tidak bisa bergerak ke lateral pada sisi lesi, kemudian diplopia horizontal atau penglihatan ganda saat melihat ke samping, kemudian strabismus atau mata menyilang ke medial pada sisi lesi. Soal yang selanjutnya yaitu
menjelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadman. Yang pertama di area 4, kedua area 1, 2, dan 3, lalu area 44 dan 45, lalu area 22. Baik, yang pertama yang akan dibahas yaitu area Broadman 4 itu atau area kortek motorik yang primer. Nah, ini tuh lokasinya itu terletak di gyrus prasentralis, yaitu di bagian depan sulcus centralis pada lobus frontal. Kemudian ada di kedua hemisfer, tapi fungsi motoriknya bersifat kontralateral atau mengontrol sisi tubuh yang berlawanan. Kemudian untuk fungsinya yang pertama mengontrol gerakan motorik yang volunteer. Kemudian masing-masing bagian tubuh direpresentasikan secara somatotropik atau dikenal sebagai motor homunculus, kemudian mengirim sinyal ke lower motor neuron melalui tractus corticospinalis. Selanjutnya, setiap bagian area ini mewakili bagian tubuh tertentu secara somatotropik, disebut juga motor homunculus. Bagian lateral itu untuk wajah dan tangan, kemudian bagian medial itu untuk tungkai dan kaki. Kemudian hubungan jalurnya itu output utama dari area 4 itu menuju yang pertama tractus corticospinalis itu untuk kontrol otot tubuh dan tungkai. Kemudian tractus corticobulbaris ini untuk kontrol otot wajah, kepala via saraf cranialis. Jalur-jalur ini menyilang di medula oblongata sehingga kerusakan di area 4 di hemisfer kiri menyebabkan kelumpuhan sisi kanan tubuh dan sebaliknya. Oke, untuk yang selanjutnya untuk area Broadman 1, 2, 3 atau korteks somatosensorik yang primer. Nah, ini tuh lokasinya ada di gyrus postcentralis atau belakang sulcus centralis di lobus parietal. Ini tuh juga mewakili bagian otak yang pertama kali menerima dan mengolah informasi sensorik di tubuh. Untuk fungsinya, itu yang pertama untuk menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh seperti sentuhan halus, tekanan, nyeri, suhu, propriosepsi. Kemudian ini disusun secara somatotropik. Kemudian tiap mewakili peta tubuh area 4 disebut juga sensory homunculus. Itu yang bagian lateral itu untuk wajah, lidah, kemudian yang tengah itu tangan dan lengan, kemudian yang medial itu tungkai dan kaki. Nah, untuk peran spesifik tiap areanya atau fungsi utamanya, kalau untuk area 3 itu fungsi utamanya penerima utama input sensorik dari talamus, memproses sentuhan dasar dan propriosepsi. Kemudian untuk yang area 1, memproses tekstur dan karakteristik halus dari stimulus sentuhan. Kemudian yang area 2 itu mengintegrasi bentuk, ukuran, dan posisi objek, fungsi integratif spasial. Ketiganya bekerja terkoordinasi dengan area 3 sebagai pintu masuk utama dan area 1-2 sebagai pemroses selanjutan. Kemudian untuk peran utamanya, input sensorik berasal dari nukleus ventral posterolateral atau VPL dan ventral posteromedial VPM thalamus. Kalau yang VPL dari tubuh, yang VPM dari wajah melalui nervus trigeminus. Baik, yang pertama yang akan dibahas yaitu area Broadman 4 itu atau area kortek motorik yang primer. Nah, ini tuh lokasinya itu terletak di gyrus prasentralis, yaitu di bagian depan sulcus centralis pada lobus frontal. Kemudian ada di kedua hemisfer, tapi fungsi motoriknya bersifat kontralateral atau mengontrol sisi tubuh yang berlawanan. Kemudian untuk fungsinya yang pertama mengontrol gerakan motorik yang volunteer. Kemudian masing-masing bagian tubuh direpresentasikan secara somatotropik atau dikenal sebagai motor homunculus, kemudian mengirim sinyal ke lower motor neuron melalui tractus corticospinalis. Selanjutnya, setiap bagian area ini mewakili bagian tubuh tertentu secara somatotropik, disebut juga motor
homunculus bagian lateral itu untuk wajah dan tangan, kemudian bagian medial itu untuk tungkai dan kaki. Kemudian hubungan jalurnya itu output utama dari area 4 itu menuju yang pertama tractus corticospinalis itu untuk kontrol otot tubuh dan tungkai, kemudian tractus corticobulbaris ini untuk kontrol otot wajah, kepala via saraf cranialis. Jalur-jalur ini menyilang di medula oblongata sehingga kerusakan di area 4 di hemisfer kiri menyebabkan kelumpuhan sisi kanan tubuh dan sebaliknya. Dan yang terakhir area 22 atau area Wernicke. Nah ini tuh lokasinya ada di gyrus temporalis superior, hemisfer kiri itu dominannya, dan di lobus temporalis posterior. Kemudian ini umumnya kan di hemisfer kiri pada mayoritas orang, nah disebut sebagai hemisfer dominan bahasa. Kemudian untuk fungsinya, yang pertama itu untuk mengatur pemahaman bahasa baik lisan maupun tulisan, kemudian menghubungkan makna kata dengan bunyi. Kemudian juga menganalisa struktur kalimat, kata, dan makna. Selanjutnya untuk koneksi pentingnya itu terhubung ke area Broca atau area 44 atau 45 melewati fasciculus arcuatus, kemudian korteks pendengaran primer area 41, 42 untuk menerima input suara, kemudian area asosiasi visual untuk memahami tulisan. Nah, yang akan dibahas selanjutnya adalah okulasi pada arteri cerebri media atau MCA itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Nah, itu alasannya kenapa akan kita bahas. Nah, okulasi pada arteri cerebri lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Itu karena yang pertama, distribusi vaskuler arteri cerebri media. Itu yang pertama, arteri cerebri media itu menyuplai bagian lateral dan hemisfer cerebri termasuk gyrus prasentralis atau motorik primer, kemudian gyrus postsentralis yang sensorik primer, kemudian bagian yang mengontrol wajah, lengan, dan sebagian batang tubuh. Kemudian homunculus motorik, yaitu yang pertama homunculus motorik adalah peta somatotopik pada gyrus prasentralis. Kemudian distribusi representasi tubuh, yang pertama wajah dan lengan di bagian lateral korteks, kemudian tungkai di bagian medial dan mendekati visura longitudinalis. Nah, kaitannya itu karena arteri cerebri media menyuplai bagian lateral korteks, maka bila terjadi okulasi atau sumbatan, daerah motorik untuk wajah dan lengan itu yang akan paling terkena. Kemudian daerah medial yang mengatur tungkai itu relatif aman karena disuplai oleh arteri cerebri yang anterior. Nah, jadi kesimpulannya, kelumpuhan wajah dan lengan lebih sering terjadi pada okulasi MCA karena bagian korteks yang mengontrol itu berada di dalam wilayah perfusinya MCA. Nah, makanya tungkai seringkali tidak terpengaruh atau hanya sedikit karena disuplai oleh arteri cerebri anterior. Jadi karena arterinya beda, makanya kelumpuhannya itu lebih di bagian wajah dan lengan dibandingkan pada tungkai. Contoh yang selanjutnya, mekanisme kompensasi vaskuler yang terjadi jika terdapat okulasi pada arteri karotis interna yang kiri dengan mengaitkan struktur circulus willis yang terlibat. Baik, jika arteri karotis interna tersumbat, aliran darah ke otak bagian kiri akan terganggu. Nah, terutama yang pertama di arteri cerebri anterior yang kiri, kemudian di arteri cerebri media yang kiri juga. Nah, circulus willis itu akan mengkompensasi dengan dua jalur utama, yaitu yang pertama dari jalur arteri karotis interna yang kanan. Nah, ini akan alirkan darah ke arteri cerebri anterior yang kanan, kemudian lewat arteri komunikasi yang anterior, selanjutnya darah masuk ke arteri cerebri anterior yang kiri. Nah, yang kedua dari sistem vertebrobasilar itu arteri vertebralis, kemudian basilar, dan selanjutnya ke cerebri posterior. Yang pertama itu akan masuk ke arteri cerebri posterior yang kiri, lalu lewat arteri komunikasi posterior yang kiri, lalu menuju bagian distal karotis interna yang kiri. Nah, itu tuh sebagian suplai ke arteri cerebri media yang kiri. Nah, meski karotis interna kiri itu tersumbat, wilayah otak kiri akan tetap bisa mendapatkan darah.
dari sisi kanan dan belakang otak selama sirkumwilisnya masih lengkap dan fungsional. Jadi yang penting sirkumwilisnya masih lengkap dan fungsional, itu otaknya akan tetap bisa mendapatkan darah. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk labrak anatomi blok 2.3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.